Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur untuk semua kasih anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, di hari perhentian yang Tuhan berikan, kami diingatkan akan peristiwa kebangkitan Kristus yang diperingati, dirayakan oleh seluruh dunia, bahwa kami boleh bersuka cita, tidak hidup lagi di dalam keputusasaan, dalam kesedihan, dalam penderitaan dan tanpa pengharapan. Namun kami hidup di dalam pengharapan akan kuasa kebangkitan Kristus yang sudah menyertai kami semua sampai hari ini. Berfirmanlah Tuhan dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu masing-masing, yang hamba-Mu tidak paham pribadi lepas pribadi. Tapi Roh Kudus yang ada dalam setiap kami yang percaya kepadamu, kiranya Engkau yang berbicara melalui setiap kebenaran firman yang akan kami renungkan. Demi Kristus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal ke-20. Kita akan konsentrasi di beberapa ayat, yaitu ayat 11 sampai ayat 18. Saudara, kalau memperhatikan bagian firman Tuhan hari ini terkait dengan perjumpaan Maria yang datang ke kubur. Maria yang kita kenal adalah Maria yang ditulis di dalam Alkitab. Namun Maria Magdalena yang dituliskan di dalam Yohanes pasal 20 ini seringkali dipandang oleh beberapa orang sebagai seorang perempuan berdosa, sebagai seorang pelacur yang meminyaki kaki Yesus di dalam Lukas pasal 7 ayat 37. Karena memang Maria ini berasal dari satu kota yang namanya Magdala, dan di dalam kota itu memang terkenal di dalam prostitusi, dunia prostitusi. Maka orang seringkali mendengar kata Maria Magdalena mengaitkan dia bahwa ia adalah seorang perempuan berdosa yang ditulis dalam Lukas pasal 7. Padahal Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Itu hanya sebuah tafsiran karena dia berasal dari kota yang memang banyak tempat prostitusi. Dulu kita tahu di Jakarta pun ada lokasi-lokasi tertentu, Kalijodo, Kramat Tunggak dan sebagainya menjadi lokasi-lokasi tempat prostitusi. Maka kalau orang tinggal di situ langsung diasumsikan dia sebagai orang yang kurang baik, seorang perempuan berdosa. Tapi sekali lagi Alkitab tidak mengatakan hal demikian. Demikian juga dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11, film The Passion of Christ menggambarkan Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang kedapatan berzina, lalu dia hendak dilempari batu oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat pada waktu itu. Itu pun tidak ada bukti yang kuat bahwa itu adalah Maria Magdalena yang kita akan renungkan pada hari ini. Yang ketiga, novel fiksi Da Vinci Code yang dulu pernah menjadi heboh karena menceritakan bahwa Maria Magdalena akhirnya menikah dengan Yesus lalu pergi. Jadi ini pun sangat tidak bertanggung jawab. Maka dari beberapa anggapan yang menyimpang itu, kita melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang Maria Magdalena. Lukas pasal 8, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan ayat 1 sampai 3, dikatakan Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan yang dulunya pernah dirasuk oleh 7 roh jahat, 7 setan menguasai dia. Kata angka 7 biasa menunjukkan satu hal yang sempurna. Berarti roh jahat sempurna menguasai Maria Magdalena. Sehingga hidupnya tidak ada masa depan. Jangankan 7 setan, 1 setan aja sudah bikin orang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dirasuk setan, dirasuk itu beda dengan dipengaruhi. Tapi kalau udah dirasuk, benar-benar pikirannya tidak bisa dikendalikan lagi. Setan yang ada di dalam diri orang itu yang mempengaruhi, yang menguasai. Maria Magdalena, Lukas 8, dikatakan dia seorang yang pernah dirasuk 7 setan, benar-benar tidak punya pengharapan. Namun ketika Tuhan Yesus melepaskan dia dari 7 setan ini, maka Lukas mencatat Maria sejak saat itu, sejak Tuhan membebaskan dia selalu berada dengan perempuan-perempuan yang
kaya materi, menyiapkan seluruh persiapan hal-hal yang dibutuhkan oleh Yesus dan rombongannya di dalam pelayanannya. Itu sebab Lukas 8 mencatat Maria Magdalena yang hari ini kita mau pelajari. Demikian juga Maria Magdalena adalah Maria yang begitu setia, bukan hanya mengiring Yesus pada waktu dia 3,5 tahun bersama dengan para rasul melayani, memberitakan Injil ke berbagai tempat, menyiapkan seluruh hal-hal yang terkait dengan persiapan-persiapan mungkin makanan, biaya dan sebagainya, dan dapat ditafsir bahwa dia adalah seorang yang kaya, bukan orang yang miskin. Dikatakan dengan kekayaannya Maria Magdalena yang sudah ditolong oleh Tuhan dari 7 setan itu, dia melayani Yesus. Tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Maria Magdalena ditulis di sana, dia setia bukan hanya pada waktu mempersiapkan tadi pelayanan Yesus Kristus, tapi saat Yesus Kristus menuju kayu salib, Maria juga mengikuti. Bagaimana Pontius Pilatus ketuk, bagaimana dijatuhkan hukuman bagi Maria, bagi Yesus Kristus. Maka Maria mengikuti itu semua sampai di atas kayu salib. Berhenti sampai di sana? Tidak. Sampai Yusuf Arimatea membawa mayat Yesus ke kuburan yang dimilikinya, Maria pun tetap ada di sana. Itu sebabnya di dalam ayat 11 dikatakan, Yohanes pasal 20, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Saudara, saya yakin Maria menangis bukan hanya pada waktu ada di dalam kubur, tapi sejak melihat bagaimana Yesus Kristus Tuhan dan gurunya menderita bahkan sampai mati, diperlakukan sebagai seorang kriminal di atas kayu salib, dia terus mencucurkan air mata. Dia menangis sampai ke dalam kubur di mana Yesus diletakkan. Saudara, kalau saya memperhatikan kehidupan Maria, dan saudara boleh membaca ulang segala sesuatu tentang Maria dari kota Magdala yang kita kenal dengan Maria Magdalena, ia memiliki kesedihan yang suci. Ada orang sedih, ada orang sedih, menangis, menderita bukan karena penderitaan yang suci. Tapi Maria menderita, dia sedih, dia menangis, ini adalah kesedihan yang suci. Kita harus membedakan, ada orang-orang yang menangisi hanya menangisi dirinya sendiri, menangisi nasibnya. Kenapa saya nasib seperti ini? Kenapa saya tidak dilahirkan dalam keluarga yang kaya? Kenapa suami saya seperti ini, tidak seperti itu? Dia menangisi dirinya sendiri. Kenapa anak saya nakal, tidak seperti anak tetangga, anak teman saya? Terus menerus menangisi dirinya. Saya yakin ini bukan kesedihan yang suci. Tapi Maria dikatakan dia menangis karena apa? Karena kasihnya kepada Yesus Kristus. Saudara perhatikan di ayat yang ke-13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, apa? "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Perhatikan kalimat Maria, Tuhanku telah diambil orang. Kok Tuhan bisa diambil orang? Berarti pemahaman Maria belum lengkap tentang Yesus Kristus akan bangkit. Dia pikir ketika masuk ke dalam kubur, dia lihat kosong, kemana nih jasadnya? Jenazahnya di mana? Mayat Yesus di mana? Dalam kesedihan, dia punya pemahaman tidak utuh, tidak lengkap, tetapi dia tetap bersama dengan Tuhan. Saya waktu merenungkan bagian ini, heran ya, kenapa kok kisah Maria Magdalena menjadi begitu penting di dalam sejarah kebangkitan Kristus. Karena Maria, walaupun dia menangis, dia sedih dan sedih sampai mencari mayat. Kalau tidak bisa melihat Yesus Kristus yang hidup, mayat pun, jenazah pun tidak apa-apa. Itu sebabnya ada orang-orang tertentu, termasuk saya, kalau di dalam acara gereja selalu bertanya, apakah peti ini sudah boleh ditutup atau belum?
Apakah masih ada keluarga yang ditunggu? Untuk apa saudara? Untuk melihat jasad yang ada di dalam sebuah peti mati. Untuk apa sih? Untuk menyatakan kasih kita. Sebelum ditutup maka diberikan, ada yang kasih bunga, ada yang diberikan minyak wangi. Walaupun banyak orang gak suka minyak wangi Cologne itu ya. Saya maunya nanti pakai Bulgari, pakai apa yang mahal-mahal karena di rumah banyak minyak wangi. Ini baunya kurang enak. Nanti kalau saya dipanggil pulang kasih minyaknya jangan minyak yang Cologne itu. Ya tinggal kasih tahu pendetanya aja. Nanti kasih minyak wangi yang 20 juta atau 30 juta atau yang saudara miliki gitu. Tapi intinya pengen ngeliat. Detik-detik terakhir enggak apa-apa dah. Jasadnya pun tidak apa-apa. Kenapa saudara? Karena ada relasi. Karena ada kecintaan Maria yang tulus, yang suci. Aku ingin melihat sekalipun jasad yang ada. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bahkan kalau saudara membaca kelanjutan dari ayat 13, ketika Tuhan Yesus dari belakang bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kalimat yang sama. Berarti cucuran air mata, wajahnya itu benar-benar kelihatan lagi nangis. Nangisnya enggak pura-pura, memang benar-benar sedih. Saudara kalau lihat orang yang memang benar-benar sedih enggak bisa ditutup-tutupin. Mau dia ketawa, halo, shalom, shalom, sedih mas sedih. Maria kelihatan memang benar-benar sedang sedih. Dua malaikat, Tuhan Yesus juga bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria tetap menjawab dan menanyakan hal yang sama. Di mana jasad jenazah daripada Yesus yang mati itu 3 hari yang lalu? Kamu sembunyikan di mana? Penafsir berkata kemungkinan Maria di dalam situasi agak remang belum terang, matahari belum benar-benar terang menerangi lokasi itu, jadi agak enggak berapa jelas. Ketika melihat Yesus Kristus, dia pikir itu adalah seorang gardener, seorang tukang kebun, bahasa Indonesia seorang penjaga taman. Kemungkinan memang enggak jelas, memang cahayanya masih kurang. Tapi kemungkinan kedua adalah Maria memang tidak konsentrasi penuh, karena dia ngeliatin kuburnya terus, liatin kubur. Jadi ada suara, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia cuma menoleh sebentar, balik lagi ke dalam kubur, melihat kemana nih, di mana. Sampai ketika Yesus bertanya seperti itu, Maria bertanya, "Di mana engkau taruh, sembunyikan atau pindahkan mayat Yesus yang aku kasihi, yang aku cari, kamu simpan di mana? Aku mau ambil kembali, aku mau taruh kembali. Jangan sampai hilang." Mayat pun masih berharga bagi seorang Maria. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, hati Maria benar-benar hendak mendekat, tidak mau berpisah dari Yesus Kristus Tuhannya. Maka dalam Mazmur 34 ayat 19 kita akan membaca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan itu bagaimana? Dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Gak heran, Maria dalam keremukan jiwanya, dalam kesedihannya yang suci, dia ingin terus mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dan pemazmur berkata, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, bukan tinggi hati, tapi patah hati. Sebaliknya, orang yang tinggi hati, orang yang menganggap dirinya hebat, orang yang menganggap dirinya superior, yang lain semua inferior, saya paling hebat, orang itu justru tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Demikian juga 1 Tawarik 16 ayat 11, Mazmur 27 ayat 8. Kita baca bersama-sama bagian kedua. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Daud mengingat akan perintah Tuhan. Carilah wajahku. Maka Daud menjawab, wajahmu aku cari ya Tuhan. Waktu saudara dan saya sedih, waktu kita mengalami depresi, waktu kita mengalami konflik yang tidak terselesaikan,
Apakah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam relasi, siapa yang saudara cari? Wajah siapa yang kita cari di dalam kesedihan kita? Di dalam kesedihan kita. Maria memberi teladan yang sangat indah. Kalau saudara sedang dalam keadaan sedih, kecewa, tawar hati, segala penderitaan, jangan pernah cari wajah yang lain. Carilah wajah Tuhanmu. Carilah Tuhan. Carilah wajahnya, maka Tuhan akan menghampiri, akan menemui saudara, dan saudara seperti Maria, dia berjumpa dengan Kristus. Bukan mayatnya, tapi Kristus yang sudah bangkit. Amin saudara. Mari kita ingatkan diri kita, termasuk saya. Tidak ada di antara kita yang kebal terhadap kesedihan. Setiap kita punya air mata. Di bawah setiap atap pasti ada air mata. Nah, air mata itu ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan menampungnya dan waktunya tiba, tidak bisa tidak. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan mendekat kepada saudara. Bukankah janji ini janji yang indah di tengah-tengah berbagai situasi keputusasaan kita? Sekali lagi, kalau kita bersedih, jangan bersedih berkepanjangan di luar Tuhan. Kalau kita mau bersedih, bersedihlah di dalam Tuhan, seperti Maria. Kalau kita kecewa sekalipun, kecewalah di dalam Tuhan. Bisa Pak? Bisa. Tidak ada orang yang kebal terhadap kekecewaan, kesedihan. Namanya kita berelasi bisa saling saling menyakiti, saling menyinggung, saling mengganggu, saling membuat tidak nyaman karena kita sama-sama orang yang sudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya ketika kita jatuh, ketika kita sedih, ketika kita kecewa, dikecewakan, kecewalah, sedihlah di dalam Tuhan. Seperti Maria, walaupun dia tidak paham bahwa Yesus sudah bangkit. Yang dia cari mayat, Tuhan kasih lebih dari apa yang dia harapkan. Berjumpa dengan mayat jenazah, berjumpa dengan tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Hal yang kedua, perhatikan ayat ke-16. Saya waktu membaca bagian ini teringat nanti kita membandingkan dengan Yohanes pasal 10. Tuhan kenal nama saudara masing-masing. Persis seperti Tuhan kenal nama Maria. Mari kita membaca ayat ke-16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Bahasa Aram tepatnya, Rabuni, guru. Saya teringat ketika Paulus dipanggil, namanya masih Saulus. Ketika dia dalam perjalanan ke kota Damsyik hendak membinasakan orang-orang Kristen, Yesus memanggil Paulus dengan namanya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara, kalau Tuhan panggil nama Maria, Tuhan panggil nama Saulus, Tuhan panggil juga nama saudara. Persis seperti Yohanes 10 ayat yang ketiga, kita baca bersama. Dan domba-domba mengenal suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saya mencatat di negara-negara seperti Inggris, Australia, Irlandia, negara-negara yang memang banyak padang rumput dan pelihara begitu banyak domba, New Zealand, itu domba-domba ternyata punya nama, saudara. Ada namanya Woolly, ada namanya Baba, Fluffy, Ewe, Rembo, Desi. Desi juga nama domba di sana ya, di Irlandia, di Australia. Wah, di list gitu ada nama-nama favorit, base names dari domba-domba. Jadi domba punya nama. Saya pikir kenapa dikasih nama? Oh, ternyata domba itu bisa kenal wajah orang. Satu penelitian dari negara-negara yang memang punya banyak domba, itu domba dibawa ke satu ruangan, dikasih foto, ini kamu
kenal nggak? Ini kenal nggak? Nanti kalau kenal disuruh tekan kurang lebih kayak gitu, kenal atau nggak kenal. Bisa 50 wajah saudara. Dia bisa tahu, oh ini wajahnya Anita, ini wajahnya Erik, ini sih saya kenal, Katie saya kenal, Pak Beben kenal. Ya nggak kenal dia nggak mau bunyiin begitu. Heran ya, luar biasa dia bisa kenal. Bukan hanya namanya ketika dia dipanggil tahu bahwa itu nama saya Flavi, wajahnya juga dia kenal. Makanya domba, kalau benar-benar domba yang digembalakan, kalau gembalanya panggil namanya, lihat wajahnya, ini enggak salah, ini gembala saya. Bahkan dia bisa ingat, menurut penelitian itu sampai beberapa tahun. Beberapa tahun dia ingat wajahnya. Kita aja kadang-kadang lupa. Gue sih ingat lu, cuma lu namanya siapa? Atau nama lu gue ingat, cuma ingat enggak itu udah mulai demensia. Jadi lupa ingat itu kita domba bisa beberapa tahun menurut penelitian itu. Apa yang saya mau sampaikan saudara? Ketika Tuhan panggil Maria, Tuhan gak salah panggil. Dan Maria juga tahu ini suara siapa. Saudara kalau telepon, dia belum sebut, ini temen gua dulu tahun segini. Saudara langsung ingat dari suara halo. Dari halonya udah ketahuan. Betul saudara? Lewat cuma denger aja nih. Domba ternyata gambaran dari relasi yang begitu intim antara gembala dengan domba, ditarik kepada relasi saudara dan saya sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau yang bilang bicara di mimbar ini suaranya ternyata salah, bukan gembala dalam arti suara dari Alkitab Tuhan berfirman, saudara akan tahu ini sih ajaran gak benar. Ini sih bukan ajaran Alkitab, ini bukan ajaran gembala yang baik, ini gembala sesat, ini gembala upahan ini. Domba akan tahu. Tapi kalau domba-domba yang bukan yang sejati di bawah gembalaan, saudara pindah sini, pindah sana, antar satu minggu di domba ikut kandang yang sini, minggu kedua kandang B, minggu C, kandang yang lain, ganti gonta, kita bingung jadinya. Itu domba yang bingung karena nggak kenal suara sang gembala. Waktu saya renungkan bagian ini, Tuhan terima kasih. Sehingga Wahyu pasal 21 ayat 27 kita baca bersama-sama. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nama saudara dan saya enggak akan salah spelling. Kalau pakai Y ya Y. Nama saya RENDY. Tapi kemarin saya bilang, Bu, nama saya bukan pakai I, RENDI. Salah, mesti pakai Y. Ini kalau cek tiket atau paspor bisa enggak terbang ini urusannya gara-gara cuma I sama Y. Oh Pak, tenang Pak, yang penting itu udah sama. Walaupun di sini salah, itu ya dibetulin aja. Enggak bisa Pak, sama aja. Kita ketika mau cek nama kita, kan bisa pakai I, bisa pakai Y. Sehingga ada orang tulis nama saya pakai I, bukan pakai Y, ditulis aja di WA dia supaya orang jangan salah lagi. Karena tulisnya salah melulu. Ada juga yang sebetulnya pakai I sama E. Ada seorang dosen namanya RUDIE. Jadi Rudie gitu, tapi Rudi panggilnya, pakai IE. Jadi ya seperti itu. Jadi begitu detail ketika buat ke akte lahir, nama jangan salah, sesuai nggak dengan KTP, sesuai nggak kamu pesan tiket, sesuai nggak paspor kamu, semua kan terkait. Waktu saya baca Wahyu 21, Tuhan, apa nggak bingung? Sekarang aja penduduk dunia 7,8 miliar. Tahun sekarang, tahun lalu, 2000 tahun yang lalu, udah berapa ratus miliar manusia, berapa banyak ya saya nggak tahu. Orang-orang yang sudah mati. Tapi Alkitab katakan, namanya itu yang ada di dalam sorga bersama-sama dengan Kristus tertulis di dalam kitab kehidupan siapa? Anak domba, yaitu Yesus Kristus. Kemungkinan salah nggak? Nggak mungkin salah. Sekarang dengan teknologi AI, teknologi face detect, saudara punya sidik jari satu demi satu nggak ada yang sama ini, 70-80 orang. Cari seluruh dunia, ada nggak? Ketemu nih Pak, sama Pak, saya dengan seorang, ada nggak? Pernah. Saya belum tahu ada berita sidik jari bisa sama. Saudara, dari sini saya melihat keunikan relasi saudara dan saya. Bukan hanya secara komunal, secara kelompok,
tapi juga secara pribadi. Bukan hanya secara pribadi, tetapi juga secara kelompok bergereja. Dua-duanya Tuhan tahu. Maka ketika Tuhan panggil Maria, cuma satu kata aja. Apakah Maria-Maria yang lain gak bingung, gak dipanggil? Enggak, Maria yang ini loh, yang Magdalena, yang aku sudah bebaskan dari 7 setan. Ini yang aku panggil. Dan Maria tahu dia sedang dipanggil oleh gurunya. Rabuni artinya guru. Saya kasih Tuhan, mari kita bersyukur merayakan satu keintiman relasi saudara dan saya sebagai pribadi-pribadi. Tuhan tahu DNA saudara gak akan ketukar. Nanti tubuh kebangkitan yang saya akan miliki ya punya saya. Bukan punyanya Ibu Moili, masing-masing kita tidak akan ketukar. Walaupun namanya mirip-mirip. Saudara kalau buka akun tertentu, nama saudara misalkan nama siapa udah ada, mesti kasih pakai ada yang angka, pakai tanggal lahir, pakai tanggal macam-macam lah supaya beda. Karena bayangkan miliaran orang sama-sama buka akun di Gmail atau di Facebook atau di apapun sosial media. Maka Tuhan tidak akan pernah bisa bingung dengan kesamaan nama. Karena dia tahu identitas saudara dan saya secara pribadi. Saudara bersukacita dengan ini? Kebangkitan Kristus membawa relasi kita sama Kristus, Tuhan. Secara pribadi begitu intim. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Dia tidak akan salah panggil saudara. Bagian yang terakhir ayat 17 sampai 18. Mari kita baca sama-sama ayat 17, 18. 1, 2, 3. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Do not cling to me. Jangan bahasa cling, saya cari dalam kamus dictionary, itu artinya melekat seperti lem. Nempel seperti lem, itu artinya cling. Jadi enggak mau lepas. Maria udah susah-susah, sekarang sudah berjumpa dengan Yesus yang dia pikir mayat, sekarang sudah bangkit. Dia mau peluk terus kakinya, dia tidak mau lepaskan. Tetapi Tuhan berkata, aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah kepada mereka. Kamu ingin terus-menerus memeluk aku, tidak ingin melepaskan aku, tapi sekarang belum saatnya atau tidak pada saatnya. Saudara, saya jadi waktu siapkan bagian ini ingat satu lagu. Itu nadanya, ku ingin tetap di sini. Saudara ingat lagu itu? Menikmati bait-Mu. Wah, pokoknya ingin tetap di dalam hadirat Tuhan. Enggak mau pergi-pergi. Boleh? Boleh enggak? Enggak apa-apa, mau menikmati hadirat Tuhan, tapi ada waktunya. Waktunya berada di hadirat Tuhan, menikmati bait Tuhan. Alkitab juga katakan seperti itu. Waktu saudara bersekutu, waktu saudara berdoa, saya ingin menikmati hadirat Tuhan. Saya senang berada di hadirat Tuhan. Tapi jangan sampai tidak mau pergi. Karena juga ada lagu, pergi, beritakanlah, pergi. Nah, suruh pergi, terus nggak mau pergi. Ku ingin tetap di sini, ingin memeluk kaki-Mu. Terus diem, nggak mau keluar dari kamar. Enak ada di hadirat Tuhan, betul enak. Tapi belum waktunya kamu terus-terusan berada di hadirat Tuhan. Ada tugas, kamu sudah tahu bahwa aku bangkit, pergi sana. Beritakan kepada rasul-rasul, ke-12 rasul dan murid-murid yang lain, bahwa aku sudah bangkit. Saudara, bagian ini mengingatkan kita bahwa ketika kita tahu sesuatu,
Jangan hanya bagi diri kita. Tuhan Yesus katakan, pergilah kepada saudara-saudaraku. Dia menyebut murid-muridnya, orang percaya sebagai saudara-saudaranya. Kasih tahu. Kalau dalam konteks sekarang, katakan kepada anggota tubuh Kristus gereja, orang-orang lain, bahwa kamu sekarang sudah tahu kan, sudah kenal kan, bahwa aku bukanlah jenazah mayat yang mati seperti yang kamu pikirkan. Dan aku tahu segala keterbatasan pengetahuan dan kelemahan kamu. Sekarang pergi ceritakan kepada murid-murid rasul-rasul yang lain. Matthew Henry mengatakan komentar yang menarik, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus katakan kepada Maria, Tuhan Yesus tidak berpesan kepada Maria dengan mengatakan sambil marah-marah, Maria, sekarang pergi ke sana, sampaikan kepada para pembelot yang berkhianat itu. Katakan kepada mereka, aku tidak akan percaya lagi kepada mereka. Aku tidak mempunyai urusan apa-apa lagi dengan mereka. Apakah Tuhan Yesus bilang begitu? Sambil marah-marah, saudara. Itu murid-murid yang lain kelewatan. Masa cuma kamu sendiri yang datang ke sini? Itu pada kemana itu para pembelot? Enggak. Tuhan enggak marah-marah terhadap kelemahan dari para rasul, para murid yang lain. Bahkan menyebut, katakanlah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka. Wah, saya waktu baca bagian ini terhibur. Sekalipun saudara dan saya punya kelemahan, Tuhan tahu kelemahan kita, dan bukan berarti Dia kompromi dengan kelemahan saudara, bukan. Tapi Dia menoleransi kelemahan saudara. Sebentar sore kita mau bahas tentang apa beda kompromi dengan toleransi di dalam podcast sebentar sore. Saudara juga diundang, kalau mau datang silakan. Kita mau perhatikan di sini, Tuhan menoleransi kelemahan-kelemahan dari para murid yang menganggap Yesus tidak bangkit. Waktu saya renungkan bagian ini, ingat diri saya, ingat diri saudara. Kalau Tuhan tidak mentolerir kelemahan saudara, kelemahan saya, kita semua nggak ada yang layak di sini, nggak ada. Kita semua layaknya disingkirkan, dibuang. Saya bersyukur di dalam kisah kebangkitan hari ini, Tuhan Yesus bahkan menyebut murid-murid yang sudah meninggalkannya, katakanlah kepada saudara-saudaraku. Saudara dan saya, kita adalah juga saudara-saudara daripada Kristus yang bangkit, yang hari ini kita peringati. Ayat terakhir yang saya mau ajak saudara baca dari Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Kita tahu kisah Ayub, pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus sampai pasal 39. Dia bingungnya minta ampun, dengar pendapat sahabatnya, dengar orang ngomong ini, orang ngomong itu, dia makin pusing. Sampai akhirnya dia bicara langsung dengan Tuhan, dan Tuhan nyatakan, siapakah aku, siapakah kamu. Sekarang Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Mari kita baca sama-sama sekali lagi. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Apa yang disampaikan oleh Ayub? Aku dulu cuma dengar kata orang, Tuhan itu baik loh, amin, amin. Tuhan itu luar biasa loh, Tuhan itu menolong loh, amin, amin. Kita cuma amin, mengaminkan cerita orang lain. Kita enggak pernah mengaminkan pengalaman kita berjalan berjumpa dengan Tuhan. Maka Maria, dia tahu dia sudah mengalami 7 setan tadi. Hidup tidak ada harapan. Sekarang dia dipulihkan, dia setia, bukan sembarang jadi pengikut Kristus. Bahkan dia jauh lebih setia dibandingkan murid-murid rasul-rasul yang lain. Demikian juga dengan Ayub. Ketika seseorang punya perjumpaan pribadi, pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan, orang itu akan berkata juga seperti Ayub, aku cabut perkataanku, aku menyesal duduk dalam debu dan abu. Artinya apa? Dulu aku waktu bicara, ternyata aku salah menilai Tuhan. Buat apa aku lahir, kata Ayub, kalau kayak begini? Anak gugur lebih baik, ngapain aku dilahirkan? Dia mengutuk hari kelahirannya.
Karena dia pikir percuma aku hidup kudus, hidup bersih. Toh orang yang enggak hidup benar, hidup bersih jauh lebih diberkati. Enggak ngalamin kesulitan, kesukaran seperti aku. Aku sudah hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Masih begini diperlakukan Tuhan. Mana Tuhan? Where is God? Wah, marah-marah. Tapi pada waktu dia berjumpa, dia sadar benar. Aku salah menilai. Sekarang aku cabut perkataanku. Harap saudara dan saya waktu kita menghadapi berbagai tantangan pergumulan dalam hidup ini, melihat Kristus yang bangkit, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Bisa jadi kesimpulan saudara jump into conclusion, kata Pak Odang. Kita ambil kesimpulan langsung loncat, gak mengikuti. Iya ya, ternyata saya salah berkesimpulan. Saya akhiri khotbah hari ini dari seorang Albert Schweitzer. Pada beberapa waktu yang lalu saya sempat pergi ke rumahnya si Albert Schweitzer, ada di Alsace, dulu termasuk daripada Jerman, sekarang sudah di dalam wilayah Prancis. Alsace itu tempat indah sekali untuk turis juga banyak pergi ke sana. Dia ternyata saudara, Albert Schweitzer ini bukan orang sembarangan. Dia seorang hamba Tuhan, seorang teolog, seorang musikus, seorang filsuf, juga seorang dokter, 4 profesi. Dengan 4 profesi ini, kalau Schweitzer mau ongkang kaki santai di rumah saja di Alsace sana, di Prancis, bisa nggak saudara? Rumahnya besar sekali sekarang dijadikan museum. Tempat dia tinggal dibesarkan di Alsace. Tapi apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Afrika buat rumah sakit. Ini orang-orang yang hatinya sudah diubahkan, sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bisa tinggalkan itu semua. Sekarang hidupku milik Tuhan. Aku mau mendirikan rumah sakit. Dia mengobati orang-orang di Afrika Tengah. Dia didik, ajar pendidikan yang baik, yang cukup. Karena dia juga seorang filsuf, bukan hanya mengobati secara medis sebagai dokter. Dia punya pemahaman yang tinggi. Dia juga seorang musikus, pasti dia ajarin juga bagaimana memuji Tuhan, memainkan alat musik. Dan lebih dari itu, dia seorang teolog, hamba Tuhan. Dia ajarkan sampai hari matinya dia melayani di Afrika Tengah. Itu sebab tahun 1952 ia mendapat penghargaan Nobel untuk bidang penghormatan tertinggi untuk kehidupan. Saudara, orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi seperti Maria Magdalena, seperti Ayub, seperti Albert Schweitzer, hidupnya berbeda. Harap saudara dan saya adalah orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, yang sudah mengalami anugerah kasih Tuhan, sehingga kita tidak bisa berdiam diri. Kita cerita kepada orang lain apa yang Tuhan pernah perbuat atas diriku. Mau saudara? Mari kita berdoa. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan akan Maria Magdalena. Di dalam kesedihannya, keputusasaannya, dia tetap ada di dalam Tuhan. Sangat disayangkan ada orang yang dalam kesedihan, dalam pergumulan, di dalam frustasi, pergi dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh masuk dalam hati jiwa kita. Kita renungkan baik-baik. Apakah aku sudah seperti Maria Magdalena yang terus mencari dan mencari Tuhan. Dan Tuhan di dalam anugerahnya memberikan dirinya berjumpa dengan Maria, menemui Maria. Saya percaya dalam setiap pergumulan saudara dan saya, dalam setiap kehidupan kita, Tuhan pun ada di sana. Selama saudara tekun mencari wajahnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Siapakah kami dengan segala kelemahan dan kekurangan kami?
kami tidak lebih baik dari Maria Magdalena yang pernah dirasuk 7 roh jahat itu. Namun ketika Tuhan sudah membebaskan dia, dia terus-menerus berada di hadirat-Mu, sampai dia berjumpa dengan Kristus yang bangkit, orang pertama yang Tuhan menyatakan kebangkitan, bukan para rasul, tapi seorang perempuan, Maria Magdalena. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak melihat masa lalu kami yang kelam, tapi ketika kami berjumpa Tuhan, Tuhan rindu supaya kami juga berbagian di dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan tolong supaya firman Tuhan boleh kami terapkan dalam hidup kami. Dalam 1 minggu ke depan, Tuhan pimpin setiap anak-anak-Mu. Dalam perjamuan kudus sebentar juga Tuhan ingatkan akan Kristus yang sudah menderita dan Kristus yang sudah bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Amin.